Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema sesuai nanti dengan apa yang terbacaan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi mungkin kamu selama ini tuh berdealing dengan seseorang yang suka menyabotase diri. Jadi sebenarnya dia ngerasa bahwa dia itu cinta sama kamu, sebenarnya dia ngerasa cocok banget sama kamu, sebenarnya dia itu ngerasa kamulah orang yang memberikan kenyamanan. Pokoknya intinya udah klik lah gitu sama kamu ya, yakin bahwa kamulah orangnya yang membuat dia merasa nyaman, ya enak gitu sama kamu. Tapi karena di sini ada sifat penyabotasean diri, berarti nih orang walaupun udah yakin mantep bahwa kamulah orangnya yang yang menurut dia pantas menjadi pasangannya gitu ya. Tapi apa ya, dia kayak merasa tidak yakin atau merasa insecure atau merasa belum pantas untuk bisa bersama dengan kamu. Makanya di sini walaupun dia udah cinta sama kamu, dia ngerasa dia udah klik lah gitu ya sama kamu, nyaman sama kamu, tapi dia tidak memperjuangkan, justru malah mundur. Justru malah apa ya, kayak menunjukkan bahwa dia kayak atau mungkin ini ya, kayak ya dia belum siap gitu. Ya menunjukkan kalau dia itu belum siap untuk memperjuangkan kamu atau mungkin berdrama ya, berpura-pura seolah dia nggak cinta seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang orang yang selama ini tuh sebenarnya udah tahu gitu, bahkan mungkin kamu pun sudah tahu gitu bahwa nih orang juga suka sama kamu dan kamu pun suka sama dia gitu. Jadi sebenarnya kalian itu ngerasa kalian itu udah cocok, tapi si dianya yang menyabotase diri, dia yang merasa kurang, dia yang merasa tidak mampu, dia merasa belum pantas untuk bersanding denganmu seperti itu. Nah, orang ini kalau aku lihat tampaknya memang ingin membangun kembali secara gigih hubungan kalian. Jadi kalau misalkan masalahnya yang membuat dia tidak percaya diri memperjuangkanmu selama ini karena misalkan karena materi, karena keuangan, misalkan dia belum stabil. Nah, aku lihat di sini dia akan bekerja keras untuk membuat dirinya stabil, untuk membuat dirinya sukses gitu ya. Kemudian dia akan memperjuangkan hubungan kalian kembali gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan kemudian mulai memperbaiki keadaan atau hubungan kalian seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kayak dia pengen punya hubungan yang bertumbuh, berkembang, dan akan ada potensi hubungan kalian ini lanjut ke tahap berikutnya gitu. Kayak misalkan kemarin baru PDKT-an nih, tapi karena dia nggak yakin pada dirinya, nggak merasa pantas, akhirnya mundur dia. Nah, nanti ke depannya setelah dia mantep, yakin, siap, nah dia mungkin ngajak kamu pacaran atau bertunangan atau bahkan sampai ke pernikahan seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ini orang yang mungkin dulu pernah terluka juga atau pernah terhianati atau pernah gagal dalam suatu hubungan, atau dia ini punya suatu masa lalu yang menjadi trauma. Ya, bisa jadi mungkin dia pernah gagal dalam pernikahan, pernah gagal dalam hubungan percintaan, atau bisa jadi mungkin dia melihat karena keluarganya sempat hancur, keluarganya atau orang tuanya mungkin broken home atau kok broken home ya, apa tuh namanya, bercerai
Bisa jadi seperti itu. Dianya jadi punya keluarga yang broken home. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat nih orang adalah orang yang pernah punya luka batin dari masa lalu yang mungkin itu pun perlu untuk dia sembuhkan gitu. Makanya kemarin hubungan dia sama kamu juga nggak lancar gitu. Kalau misalkan dia pernah gagal dalam pernikahan, ya dia juga mungkin ada trauma gitu ya untuk memulai lagi pernikahan dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Dia takut dia nanti akan gagal lagi. Mungkin masalah uh, yang membuat dia gagal dalam pernikahannya kemarin adalah karena materi. Makanya ketika sama kamu juga dia nggak ngerasa percaya diri gitu ya. Contohnya seperti itu, dan bisa jadi ya memang ceritanya seperti itu gitu ya. Tapi yang pasti di sini dia ini punya trauma dari masa lalu, sehingga butuh untuk menyembuhkan trauma itu dulu atau melepaskan masa lalunya, ya melepaskan masa lalu. Atau mungkin masa lalu itu masih membayang-bayangi dia atau masih terikat. Misalkan dia pernah gagal dalam hubungan, terus punya anak, udah punya anak nih, mungkin dia harus tetap berurusan dengan mantan mantan istri atau mantan suaminya gitu ya. Ya karena urusan anak, misalkan harus membiayai kehidupan anaknya atau memberikan kasih sayang yang utuh untuk anaknya, sehingga ya masih ada urusan gitu. Nah itu perlu untuk diselesaikan dulu antara dia dengan mantannya dia yang kemarin kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ya, aku lihat memang selama ini ketika dia tidak bisa berjuang untuk kamu, sebenarnya dia ini ingin membuat dirinya stabil dulu, terutama dari karir, keuangan ya, itu pengen stabil dulu. Makanya selama ini tuh dia berjuang banget untuk buat dirinya itu punya apa ya, punya kemampuan atau bisa punya power gitu loh ya. Mungkin ya pengen karirnya bagus, punya jabatan, punya posisi tertentu yang bagus gitu ya, aku lihat di sini. Atau punya bisnis atau punya ya pekerjaan yang bagus lah seperti itu. Dan aku lihat memang ada pertumbuhan dari dia ya dalam karirnya di sini, karena aku lihat mulai ada sedikit demi sedikit kestabilan. Oke. Kalau aku lihat ya, orang ini sebenarnya waktu masih sama kamu dan hubungan kalian itu nggak langgeng ya, atau belum memperjuangkan kamu, atau belum berani untuk berkomitmen, karena sebenarnya dia ini orang yang masih takut dalam hubungan yang intim. Jadi kalau misalkan kamu udah ngebahas sama dia dulu deh, kamu ingat-ingat lagi deh, kalau misalkan kamu ngebahas tentang keintiman atau tentang komitmen, tentang pernikahan, komitmen atau kejelasan hubungan, ini orang pasti lari, pasti ngeghosting, pasti ngilang seperti itu. Bahkan mungkin sampai saat ini pun dia itu masih mencoba meyakinkan diri dia untuk berani melakukan hubungan yang lebih intim atau lebih berkomitmen. Kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu masih ada trauma, masih ada ketakutan akan hubungan yang lebih intim. Ya orang pasti lari kalau udah ngomongin tentang keintiman. Makanya sampai saat ini dia belum memberikan kamu kejelasan, belum memberikan kamu suatu komitmen, belum memberikan kamu suatu hubungan yang terikat gitu. Belum ada pergerakan sampai saat ini gitu ya. Dan aku lihat seperti seolah-olah saat ini ya kayak melepaskan kamu gitu, melepaskan kamu. Akhirnya aku lihat di sini hubungan kalian memang kacau ya, kacau saat ini, kacau deh. Tapi aku melihat justru malah nih orang sekarang ya, sekarang tuh justru malah sering keinget kamu terus, terbayang-bayang kamu terus, mengingat momen-momen yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Bahkan sekarang tuh justru malah dia kayak membuat kenangan-kenangan di otak dia ya, dan patokannya itu masa lalu kalian. Jadi kayak misalkan nih kemarin dia pernah ngomong sama kamu, dia pengen apa ya, pengen ketemu sama kamu secara fisik gitu ya, pengen ketemu, terus belum terjadi tuh, belum terjadi sampai sekarang. Akhirnya dia ngebuat kenangan di otak dia ngebuat cerita gitu loh di otak dia. Aduh, kalau nanti aku ketemu sama kamu secara fisik, aku pengen ngomong ini, aku pengen melakukan ini sama kamu, aku pengen ngajak kamu ke sini, aku pengen menikmati momen yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
kayak gitu ya. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak menghayal gitu ya, membuat imajinasi sendiri gitu ya. Dan itu atas dasar masa lalu yang pernah entah dia janjikan atau pernah terjadi lah di antara kalian berdua gitu. Jadi dia membuat persepsi sendiri di otak dia gitu ya, membuat imajinasi cerita sendiri gitu loh, bayang-bayang, nah gitu. Jadi kalau aku lihat sampai saat ini dia tuh masih, aduh, keinget kamu terus, kepikiran kamu terus, terbayang-bayang kamu terus. Oke, cuman memang saat ini kamu melihat dia itu seolah-olah dia tidak memiliki perasaan lagi sama kamu. Jadi memang saat ini tuh dia memang kayak menunjukkan, wajahnya itu menunjukkan seperti tidak memiliki perasaan sama kamu. Jadi kalau kamu melihat dia, entah itu secara fisik ataupun mungkin kamu stalkingin dia di media sosial tuh ya, kayaknya dingin sama kamu, kayak kayak nggak menunjukkan perasaan. Karena memang sebenarnya dia ini lagi menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Kenapa dia masih menyembunyikan perasaannya? Karena dia ini sebenarnya masih masih takut untuk berkomitmen akibat dari trauma dia di masa lalu yang mungkin memang belum bisa hilang gitu loh, masih belum bisa dia sembuhkan gitu loh, masih menjadi suatu trigger, masih menjadi suatu ketakutan gitu ya. Jadi ketika sama kamu tuh masih kayak kelihatannya wajahnya kayak flat, datar, kayak nggak butuh kamu gitu ya, kayak nggak cinta sama kamu, nggak punya perasaan sama kamu. Seperti itu. Padahal sebenarnya ya dia sayang, dia cinta sama kamu ya. Jadi nunjukin kayak dia ini kayak nggak punya perasaan gitu ya, padahal sebenarnya punya perasaan. Dan akhirnya di sini dia yang ngambil resiko sendiri gitu loh, ngambil resiko apa ya, meninggalkan kamu, mengabaikan kamu ya. Jadi kayak saat ini situasinya kayak bisa nggak sih dibilang kayak berjudi, tapi bukan berjudi dengan uang ya, tapi berjudi dengan perasaannya dia sendiri gitu loh. Maksudnya berjudi dengan perasaannya dia sendiri tuh kayak, oke, sampai kapan nih aku akan bertahan gitu ya. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Apakah memang harus aku apa ya, utarakan perasaanku atau tidak nih gitu ya. Tapi sebenarnya di mana-mana perjudian itu mungkin akan di awalnya aja terasa manis, tapi di endingnya pasti dia akan rugi. Nah itu, jadi dia merasa bahwa kalau dia saat ini tidak menunjukkan perasaannya, dia akan terasa tenang. Oke, mungkin di awal-awal dia akan tenang, tapi semakin kesana ya, semakin lama dia tidak menunjukkan perasaannya atau tidak ngasih tahu, tidak merealisasikan perasaannya, dia akan semakin terasa rindu, merasa rugi, merasa hampa, kesepian, kehilangan seperti itu. Ya, jadi makanya di sini kayak seperti berjudi dengan perasaannya sendiri gitu loh. Ya, intinya kayak gitu. Karena itu dia masih ada suatu ketakutan dengan perasaan dia sendiri gitu. Dengan keintiman gitu ya. Oke, aku lihat di sini kayaknya kalian lebih banyak LDR di sini ya. LDR nih, Six of One. Oke, jadi gini, salah satu yang ngebuat dia saat ini belum juga melakukan effort, padahal sebenarnya di sini dia masih punya perasaan sama kamu, atau dia masih merasakan cinta abadi sama kamu, ya, itu karena dia mengingat dengan situasi kalian kemarin. Ya, mungkin kalian kemarin itu tidak kompak satu sama lain. Mungkin hanya salah satu pihak aja yang effort, ya memberi banyak ini itu, yang satu pihaknya mungkin terlalu sibuk dengan dirinya sendiri kayak gitu. Intinya nggak kompak ya, nggak saling
memberikan effort yang sebanding gitulah ya. Kurang adanya kerjasama tim di antara kalian berdua untuk membuat hubungan kalian langgeng gitu. Mungkin ya bisa dibilang mungkin selama ini dia terlalu apatis terhadap kamu, bisa jadi seperti itu. Sehingga saat ini dia ngerasa kayak kurang termotivasi gitu, atau lebih tepatnya kayak motivasi dia tuh kayak buruk gitu loh untuk memperjuangkan kamu lagi. Lebih tepatnya kayak kalau menyalahkan diri sendiri bisa dibilang nggak ya ini ya? Jadi intinya kayak insecure, tapi ada juga rasa kayak, ih aku kemarin itu sama kamu nggak terlalu effort loh, kira-kira kamu mau nggak ya terima aku lagi gitu. Tapi juga ada rasa penyesalan yang, aduh kemarin aku nggak terlalu effort gimana ya gitu loh. Paham nggak sih? Jadi untuk memperjuangkan kamu itu jadi punya pertimbangan-pertimbangan lain akibat dari dulu dia tuh terlalu apatis, atau dulu kalian itu tidak tidak balance dalam memperjuangkan hubungan kalian. Ya, dalam berinteraksi mungkin, dalam berkomunikasi mungkin, nah seperti itu ya. Terus juga dia melihat ingat-ingat lagi, ternyata kamu dengan dia itu mungkin sering berkonflik. Ditambah lagi mungkin memang dia ini orangnya egois ya, orangnya ego. Terus juga mungkin dia ini sempat menghadirkan pesaing dari kamu. Maksudnya pesaing dari kamu itu pesaing bagi kamu gitu ya. Mungkin dia pernah menghadirkan wanita lain atau pria lain ya ketika dia masih dekat sama kamu, seperti itu. Mungkin gak cuma sekali dua kali ya. Nah, dan entah ini faktanya kamu udah tahu atau belum, tapi ya dia tahu bahwa dia sempat menghadirkan pilihan lain kayak gitu. Jadi kayak dia ketika menjalin hubungan dengan kamu ada si A, si B, si C, dia tuh cari mana nih yang lebih baik atau lebih 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 bagus gitu ya. Dan dia menilai antara kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C itu yang mana yang lebih 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 baik, lebih berkualitas, lebih kayak gitulah ya. Three of Pentacles ya. Nah, Three of Pentacles ini juga aku lihat memang dia pernah menghadirkan pihak ketiga sehingga menimbulkan konflik di antara kalian. Itu juga yang menjadi penilaian atau pemikiran dia saat ini dalam mau bertindaknya ke kamu. Terus juga dia mungkin selama ini kurang berdedikasi untuk hubungan kalian agar bisa berkembang. Terus juga dia mungkin selama ini tidak pernah melakukan upaya atau effort untuk membuat hubungan kalian bisa terus terjalin. Mungkin selama ini dia merasa bahwa mungkin kalian berdua merasa apatis satu sama lain untuk memperjuangkan hubungan ini. Kalau misalkan dia nggak komunikasi sama kamu, kamu juga nggak ngabarin dia seperti itu ya. Jadi apatis antara kedua belah pihak seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ya, bagi kalian yang saat ini masih lajang ya, kayak kalian itu juga nggak mau usaha untuk bertemu seseorang gitu ya. Jadi kayak merasa apatis lah tentang pemikiran untuk menjalin hubungan atau berkencan tuh kayak masih apatis gitu loh, masih kayak mungkin masih menikmati menikmati masa lajang atau lagi fokus dengan karir kayak gitu ya, yang masih lajang saat ini. Atau memang kalian berdua sama-sama lagi lajang, terus jadi pemikirannya sekarang kayak, duh lagi fokus nih dengan karir, lagi ada proyek ini nih, lagi pengen mencapai ini nih, ini tuh, ini itu gitu. Jadi kayak gagasan atau pikiran tentang hubungan saat ini tuh kayak lagi bukan menjadi prioritas gitu. Ya, bisa jadi memang kalian saat ini lagi single gitu. Ya, sama-sama lagi single. Oke, kalau aku lihat di sini ada seven, ya kan itu seven ya, seven of one, dan ini reverse. Berarti aku lihat saat ini dia mungkin sudah mulai menyerah. Menyerahnya itu dalam hal apa? Jadi orang ini kan egois ya, jadi dia itu tidak pernah merasa bahwa dia itu salah selama ini. Dan aku lihat nampaknya saat ini dia sudah menyerah, merasa mengalah, mengakui bahwa dia salah, bahwa dia kalah. Jadi dulu dia menganggap bahwa dia itu apa yang dia lakukan itu benar, selalu benar. Terus dia selalu merasa bahwa dia
punya power gitu ya. Dia selalu berkuasa gitu lah ya. Nah sekarang justru ketika saat ini sudah berpisah dengan kamu, tidak ada komunikasi ya, dia udah mulai ngerasa nih, udah mulai gelisah nih. Tadi aku bilang ya, mungkin di awal-awal dia ngerasa wah nyaman, bahagia, bahwa dia berpower gitu ya, bahwa keputusannya benar gitu, meninggalkan kamu atau cuek sama kamu, tidak menunjukkan perasaannya. Tapi semakin kesini baru dia kerasa rindu, sepi, hampa, kangen sama kamu. Nah itu yang sekarang aku lihat ya, dia rasakan, dia ngerasa kayak aduh kalah. Jadi kalah bersaing dengan kamu, yang mana situasinya saat ini sampai detik ini itu kan kalian masih dingin-dinginan nih, kalian cuek-cuekan gitu kan. Kalian saling menarik diri kayak fokus dengan hidup masing-masing gitu kan. Nah sekarang dia ngerasa kayak kamu dengan dia ini kan kayak menunjukkan nih uh, kalau kalian itu punya kehidupan masing-masing yang membuat kalian bahagia satu sama lain kan, pada diri kalian masing-masing kan. Kalian pengen nunjukin siapa nih yang bakalan kalah, akan merasa rindu, akan merasa harus kembali lagi. Nah dia ternyata gitu, aku lihat di sini ya, dia yang ternyata ngerasa rindu sama kamu, kalah dengan situasi kayak dingin-dinginan. Paham gak sih dingin-dingin? Jadi kayak kalian itu bertarung mana nih yang bakalan duluan menghubungi. Nah kayak gitulah simpelnya ya. Nah tapi ini belum dalam konteks menghubungi, baru kayak perasaannya gitu loh yang bergejolak gitu. Yang tadinya sok dingin, sok cuek. Nah, siapa nih yang bakalan akan luluh, merindu, pengen ketemu, pengen balikan lagi. Nah, ternyata itu dia gitu, ya. Bahkan aku melihat saat ini tuh justru malah kayak dia takut. Takutnya apa? Takutnya mungkin dia tidak akan bisa bertemu dengan kamu lagi gitu ya. Jadi saat ini dia kayak menunjukkan kelemahan dia, yang tadinya sok berpower, sok nggak butuh kamu, sok sok akan bahagia tanpa kamu gitu kan, sok akan apa ya, uh, bisa lebih dari kamu gitu kan, sok bisa tanpa kamu lah intinya gitu. Sekarang justru malah inilah kelemahannya, takut kehilangan kamu. Paham nggak sih maksudku? Ya, yang tadinya sok berpower ternyata sekarang menunjukkan sekali kelemahannya adalah takut kehilangan kamu gitu, takut kamu nggak akan lagi bisa bersama dengan dia, takut kamu memang benar-benar berhenti untuk memperjuangkan dia gitu ya. Tapi aku lihat juga saat ini dia memang masih kurang berani gitu loh untuk menunjukkan diri ke kamu, untuk memperjuangkan kamu. Karena saat ini kayak dia lagi belum dalam keadaan benar-benar 100% yakin untuk memperjuangkan kamu ya. Jadi kayak masih masih kayak belum yakin untuk bisa melindungi kamu. Bisa jadi mungkin hubungan kalian ini nggak sesimpel itu, cuman masalah antara internalnya kalian berdua aja. Bisa jadi mungkin kalian ini mungkin tidak direstui keluarga, atau mungkin ada perbedaan, atau mungkin apalagi ya mungkin nggak sesimpel itu. Dan ini butuh untuk memperjuangkan gitu loh. Paham gak sih? Ya misalkan deh, misalkan hubungan kalian tidak direstui keluarga gitu ya. Nah, dia juga belum yakin gitu 100% untuk bisa melindungi kamu atau meyakinkan keluargamu bahwa dia tepat untukmu, kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak dia masih belum 100% memiliki power lah ya untuk memperjuangkan kamu gitu. Dan aku lihat juga saat ini kayak dia lagi kelelahan, ya kelelahan juga mungkin dengan karena kesibukan pekerjaan dia kayak gitu kan ya. Terus itu ya mungkin dengan pikiran-pikiran dia, aku lihat di sini. Dan apalagi nih orang ya, mau berapapun umurnya deh, mau dia umurnya udah 30-an, 40-an atau berapapun umurnya ya. Nih orang juga memang masih merasa dia ini punya jiwa muda, atau memang dia merasa dia ini masih muda gitu loh. Jadi nggak perlu terburu-buru. Ada suatu keidealan apa ya? Menurut gini loh, dia tuh kayak punya pemikiran yang menurut dia kayak contohnya gini, untuk menikah itu punya usia ideal gitu loh. Contohnya aja ya. Jadi dia ini punya pemikiran yang menurut dia ini ideal gitu lah ya.
uh, untuk saat ini kayak umur segini tuh belum belum harusnya bucin-bucinan gitu loh. Atau untuk momen apa untuk saat-saat ini atau di tahun-tahun ini atau di umur-umurnya dia sekarang ini itu kayak idealnya tuh belum belum saatnya untuk bucin-bucinan atau memperjuangkan suatu hubungan kayak gitu ya. Karena di sini dia ini orang yang pemimpi atau banyak target atau banyak banyak keinginan, banyak yang mau dia apa ya capai seperti itu ya. Banyak impian seperti itulah ya. Sehingga aku melihat di sini memang target dia itu dulu gitu loh, fokus dulu di situ. Mungkin dia pengen jadi pengusaha sukses dulu, pengen punya jabatan yang bagus dulu di dalam hidupnya seperti itu ya. Juga ditambah dengan apa ya kayak mencoba mengelola kematangan emosionalnya dia kayak gitu. Mungkin orangnya itu mudian selama ini ya, selama itu mudian atau manja atau apa ya kayak sulit ditebak tuh kayak mungkin orang yang gampang ngambek ya kayak gitu ya, dikit-dikit ngilang, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Nah mungkin ini ingin mematangkan secara emosionalnya dia ya, agar bisa setia ya, atau bisa jadi dia ini sebenarnya bisa setia kalau misalkan dia sudah menetapkan pada satu hati gitu. Tapi yang pasti deh di sini aku lihat kematangan emosinya dia ini atau emosionalnya dia ini biar mengajarkan dia untuk setia gitu loh. Nggak lagi menghadirkan wanita lain atau pria lain selain kamu gitu. Nah, terus juga aku lihat di sini ya kalau ada Page of Cups itu memang dia ini ada indikasi pengen melamar kamu, entah ini melamar jadi pacar, jadi atau melamar pertunangan atau pernikahan seperti itu ya. Karena di sini dia kan kayak lagi diuji ya keberanian dia atas pengakuan perasaan dia. Jadi kayak diuji dia ini harus bisa lebih sentimen terbuka dan terbuka untuk mengikuti emosinya dia. Kalau dia memang cinta bilang cinta, kalau enggak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat saat ini pikiran dan perasaan itu lagi bergejolak untuk menetapkan hati bahwa dia ini harus bisa mengutarakan perasaan dia sebenarnya sama kamu, yaitu perasaan sayang, perasaan cinta seperti itu ya. Jadi aku melihat di sini ya dia lagi diuji untuk meyakinkan perasaannya dulu. Nah, kalau aku lihat memang dia ini orangnya imajinatif, cuman sensitif, tapi bener-bener memang penuh gairah sama kamu, ya. Nah, terus itu juga terlepas usia dia ini mau berapa deh, mau lebih tua, lebih muda dari kamu, berapapun usianya, aku lihat memang orangnya agak naif dan polos gitu. Jadi makanya di sini harus bisa membuat dia yakin dulu pada keberanian pada hatinya untuk bisa memperjuangkan kamu gitu. Karena memperjuangkan kamu kan nggak sesimpel itu ya, cuman memperjuangkan perasaan juga kan nggak mungkin. Pasti juga kan harus ada penyertanya ya. Mungkin privilege dia harus diperbaiki kan, ya dari karirnya, keuangannya, emosionalnya, mentalnya dalam menjalin suatu hubungan itu kan itu juga harus berdampingan dengan perasaan dia yang akan dia tunjukkan ke kamu atau akan dia tawarkan ke kamu kayak gitu ya. Untuk menawarkan hubungan itu kan dia juga harus punya privilege yang mengiringi agar kamu yakin, agar keluargamu juga bisa merestui seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini juga pengen punya hubungan yang penuh dengan pengabdian. Dia bisa memberikan banyak upaya dan usaha untuk mengabdikan diri dia kepada kamu, kepada hubungan kalian, bisa perhatian di hubungan kalian. Dia juga sebenarnya pengen melakukan itu ya agar hubungan kalian bisa langgeng, hubungan kalian bisa sukses seperti itu. Tapi mungkin ya itu tadi, selama ini kamu dan dia itu memang jalannya selama ini harusnya itu bukan untuk apa ya,
bersanding bersama dulu atau dipersatukan dulu, enggak, tapi justru malah di sini kalian harus bisa fokus dulu pada finansial untuk masa depan kalian masing-masing. Apalagi kalau misalkan di sini masih ada yang generasi sandwich ya, harus membiayai orang tua atau adik-adiknya seperti itu. Apalagi di sini juga kan diri sendiri juga harus dipenuhi kebutuhannya gitu kan. Jadi makanya di sini kalian itu selama ini waktu kalian didekatkan bersama itu bukan untuk bersatu, tapi untuk saling mendukung ya, untuk saling fokus dulu pada finansial masing-masing seperti itu ya. Terus itu juga nah, mungkin karena kalian selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, terutama dia ya, sehingga mungkin kalian selama ini tuh nggak bisa meluangkan waktu untuk pasangan satu sama lain. Karena mungkin masih fokusnya itu mencapai keseimbangan gitu loh, dalam beban kerja, kewajiban keluarga, ditambah lagi harus juga meluangkan waktu untuk kamu. Nah, jadi dari 3 hal ini itu kayak dia keteteran gitu loh untuk memberikan waktu atau membagi-bagi waktu gitu. Ya. Jadi makanya di sini mungkin dia selama ini tuh sering cuekin kamu, hubungan kalian mungkin sering on off, sering gak ada kabar, itu karena dia punya beban kerja yang mana di sini tuh dia kayak nggak bisa meluangkan waktu yang bisa seimbang gitu loh, sulit bagi dia gitu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya, dia ini di otaknya itu masih berpikir bahwa hubungan kalian ini memang hampir berakhir ya, tapi dia ini masih menunda untuk mengakhiri hubungan kalian. Karena dia khawatir kalau misalkan dia memang benar-benar harus melepaskan kamu secara total, takutnya dia akan justru malah lebih merasa khawatir, kayak nggak tenang, ya itu tadi, karena semakin sini kan perasaan dia semakin rindu, semakin hampa, semakin kehilangan kan, dan akan menimbulkan lebih banyak penderitaan yang dia rasakan nanti ke depannya, kayak gitu loh. Makanya di sini dia masih percaya bahwa dia itu bakalan masih bisa memperbaiki hubungan kalian gitu ya. Dia percaya suatu saat nanti dia itu bisa kembali lagi sama kamu, hubungan kalian bisa disusun kembali, ditata kembali gitu ya. Dan bisa punya hubungan yang lebih baik lagi dari yang kemarin gitu loh ya. Jadi dia menganggap bahwa hubungan ini tuh masih bisa diperbaiki oleh dia suatu saat nanti seiring berjalannya waktu gitu. Jadi luka-luka yang mungkin pernah dia torehkan ke kamu mungkin akan bisa hilang begitu saja. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat The Tower reverse nih, memang kalian dipisahkan ini untuk bisa merubah dulu secara signifikan ya, mau itu dari karir, keuangan, keadaan, situasi, perasaan, emosional, atau apapun. Jadi kalian saat ini dipisahkan, terus situasinya dibuat tidak mudah untuk kembali lagi, itu ya karena mempersiapkan diri masing-masing, baik kamu dan dia, untuk fokus dulu dengan diri sendiri. Buat diri kalian bervalue dulu, buat diri kalian itu punya power dulu, agar hubungan itu bisa dijalin tidak ketergantungan gitu loh ya, agar kalian itu ada di frekuensi yang sama gitu loh, agar kalian ada di vibrasi yang sama seperti itu. Jadi perubahan yang saat ini terjadi di antara kalian itu memang disiapkan oleh semesta gitu loh ya. Jadi mau nggak mau kalian harus berubah gitu, kalian harus bisa berbeda gitu dari yang kemarin gitu ya. Tapi kalau aku lihat memang si dia ini masih ada perasaan tidak mau berubah dari situasi hubungan kalian yang kemarin.
Lebih tepatnya sih kayak gini loh, kayak dia itu masih belum mau berubah karena dia masih tertarik sama kamu, masih suka sama kamu. Cuman situasinya kayak menolak untuk kalian bersatu sekarang gitu loh. Ya, kalau aku lihat masih akan ada potensi nih orang itu atau kalian itu masih bisa bersama. Ya, masih ada potensi kalian itu bisa bersama kembali. Karena di sini kedepannya nih orang akan melihat kamu semakin hari semakin menarik. Bahkan cara pandang dia terhadap kamu nanti juga akan berbeda. Cara pandang dia justru malah akan lebih lebih baru gitu loh. Jadi mungkin kemarin dia mungkin sering membuatmu menjadi prioritas, bukan prioritas ya, urutan yang kesekian kali gitu ya. Jadi kamu itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas utama. Nah sekarang atau nanti ke depannya dia akan membuat kamu menjadi prioritas pertama gitu loh. Ya, karena di sini kamu itu udah ada di vibrasi atau kamu dengan dia itu sudah ada di vibrasi yang sama atau frekuensi yang sama. Sama-sama mungkin sudah ada di tahap stabil, mau itu karir, keuangan, emosional atau apapun gitu ya. Sehingga dia akan melihat kamu akan terlihat menarik gitu. Makanya di sini nantinya ke depannya dia akan terus-terusan hati atau perasaannya ini akan selalu mendorong dia untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Bahkan yang LDR nih ya aku lihat akan ada pertemuan secara fisik gitu. Dia akan datang ke kamu untuk merealisasikan rencana-rencana dia agar dia itu bisa gampang gitu loh, agar lebih mudah rencana-rencana dia itu terrealisasi ya, agar lebih mudah dan agar lebih dekat dengan kamu. Ya, jadi dia punya rencana-rencana yang nantinya itu dia sudah persiapkan untuk kamu agar semuanya itu bisa lancar gitu, bisa terjadi semua gitu loh. Makanya di sini dia akan ada potensi dia akan datang secara fisik yang LDR tuh gitu ya. Karena ya memang di sini dia pengen lebih dekat sama kamu, pengen merealisasikan perasaan dia yang sebenarnya ke kamu itu secara sukses gitu loh. Ya, jadi biar nggak ada kesalahpahaman lagi, biar nggak ada kerancuan lagi di hubungan kalian seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Oke, seperti itu deh ceritanya ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 1, 2, 4, 2, 3, 16, 31, 13, 19, 20, 17, 27, 3, 25, 4, 7, 11, 2, 15, 5, 8, 9, 30, 28, 10, 22, 12, 21, 14, 29, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Mei, ada Februari, Juli, Juni, Agustus, Maret, November, September, Januari, dan Desember. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio naga, sio kambing, sio kuda, sio macan, sio ular, sio anjing, sio ayam, sio babi, sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. WDI, XMH, TLOUF, GVRB, QEAJ, ZPNC, K.
Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.